Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anatia Rasyalwa dengan NPM 221063111089. Saya dari kelas 5 PAIC. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah ujian semester mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Jainal Abidin SPDI MPDI. Nah, di sini saya akan memberikan jawaban dari UTS tersebut. Soal yang pertama yaitu jalur apakah yang dipakai para mubaligh untuk penyebaran Islam di Indonesia? Menurut sepemahaman saya, ada 5 jalur. Yang pertama, jalur pendidikan, yang dimana para mubaligh ini banyak sekali yang membuat pendidikan, membuat pesantren, membuat pondok pesantren gitu. Nah, di situ pun para mubaligh ini lebih mudah untuk menyebarkan agama Islam lewat pendidikan tersebut. Para mubaligh ini mengajak seluruh elemen-elemen masyarakat yang dimana untuk masuk Islam dengan cara memasukkan anak-anaknya ke sekolah itu. Itu yang pertama. Yang kedua ada jalur perdagangan, yang dimana para mubaligh atau para sahabat-sahabat, nah mereka ini berdagang sekaligus berdakwah, yang dimana jalur perdagangan ini lebih mudah untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nah, yang ketiga ada jalur perkawinan, yang dimana banyaknya para mubaligh yang menikahi seorang wanita yang asal dari Indonesia. Itu tuh banyaknya itu dengan agar si wanita tersebut ini masuk ke dalam Islam. Maka dari situ para mubaligh ini menyebarkan Islam lewat jalur perkawinan. Dan yang keempat itu ada seni dan budaya, yang dimana sekarang banyak seni-seni dan budaya yang sudah termasuk keislaman. Contohnya itu kayak wayang juga banyak cerita yang dimana dia menceritakan tentang budaya-budaya Islam. Maka dari situ juga itu penyebaran budaya sangat mudah gitu, dengan budaya dan seni, penyebaran Islam lewat jalur budaya dan seni. Nah, jalur yang terakhir itu jalur media sosial ataupun jalur politik, yang dimana jalur media sosial ini sekarang kan, di zaman sekarang tuh kan internet itu, handphone, semua orang itu menggunakan internet dan handphone tersebut. Maka lebih gampang semua orang untuk mendapatkan informasi gitu. Maka lebih mudah penyebaran Islam melalui media sosial. Nah, dan yang terakhir itu kan ada politik, yang dimana banyaknya para mubaligh yang menjadi pemimpin-pemimpin itu menganut Islam. Maka dari situ si anggota-anggota tersebut itu mengikuti ajaran pemimpin tersebut. Maka dari situ penyebaran Islam itu bisa juga lewat jalur politik. Itu jawaban menurut saya, itu jawaban dari nomor 1. Nah, sekarang saya akan membahas jawaban dari nomor 2, yang dimana soalnya itu mengapa agama Islam mudah diterima oleh masyarakat di Indonesia. Menurut pemahaman saya itu ada empat cara mudah gitu. Karena 4 cara mudah ini banyaknya masyarakat yang lebih mudah untuk masuk ke dalam Islam. Yang pertama, persamaan budaya. Persamaan budaya di budaya lokal itu lebih mudah gitu masyarakat itu untuk masuk ke dalam Islam, karena dengan budaya masyarakat itu berbondong-bondong kayak saling mengikuti satu sama lain. Maka itu lebih mudah untuk memasuki Islam. Dan yang ketiga ada media sosial atau jaringan sosial, yang dimana ya menurut saya tadi itu informasi itu sekarang di zaman sekarang udah zaman generasi milenial, yang dimana semua orang itu udah mempunyai internet, semua orang itu udah mempunyai handphone, yang dimana lebih gampang untuk mendapatkan informasi. Maka dari situ Islam pun lebih mudah untuk
Islam pun lebih mudah penyebarannya dengan menggunakan media sosial tersebut. Dan yang ketiga itu ada dengan praktik keagamaan, yang dimana contohnya itu kajian-kajian. Di zaman sekarang ustadz ustazah ini banyak yang membuka kajian-kajian. Nah, maka dari itu masyarakat Indonesia ini lebih mudah dan terpengaruh di dalam ajaran-ajaran tersebut, lebih mudah untuk mendapatkan ilmu dalam penyebaran Islam lewat kajian-kajian yang dilakukan oleh ustadz ustazah tersebut. Nah, dan yang terakhir ada keadilan dan kesejahteraan, yang dimana keadilan dan kesejahteraan di dalam Islam ini terpancar, dan masyarakat itu ingin masuk ke Islam karena adanya keadilan dan kesejahteraan di dalam Islam tersebut. Sangat menarik gitu, seluruh elemen masyarakat untuk masuk ke Islam karena ada keadilan dan kesejahteraan di dalam Islam. Itu untuk jawaban yang kedua. Dan jawaban yang ketiga, jelaskan ya perjalanan pendidikan Islam pada masa Rasul periode Mekah. Yang saya ketahui, pendidikan Islam itu dimulai pada periode Mekah ini. Rasulullah ini selama 13 tahun, dan dimulai pertama-tama ini munculnya wahyu yang diturunkan oleh Allah di Gua Hiro pada tahun 610 Masehi, yang dimana itu fokus berisi pada tauhid dan akhlak. Nah, baru dari situ Nabi mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya secara sembunyi-sembunyi, yang dimana nggak langsung terang-terangan gitu, sembunyi-sembunyi dulu mereka tuh. Nah, contohnya kayak sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah, dengan cara Rasulullah menyebarkan Islam itu dengan cara berdiskusi, berdialog dengan sahabat-sahabatnya, dan pembacaan wahyu yang menekankan pada moral-moral di dalamnya. Nah, Rasulullah ini mengadakan diskusi-diskusi. Dari situlah penyebaran Islam dimulai dari nol gitu, dari nol hingga sampai sekarang bisa sebesar tersebut. Nah, adapun cara-cara pendidikan Islam berlangsung. Cara-caranya yang pertama ada mengajarkan langsung. Jadi kayak Rasulullah kayak tadi itu mengajarkan langsung kepada sahabat-sahabatnya. Kepada sahabat-sahabatnya bahwa Islam seperti ini gitu. Nah, karena kenapa Rasulullah mengajarkan langsung? Karena Rasulullah itu udah menerima wahyu dari Allah sendiri yang di dalam Gua Hira tersebut. Maka Rasulullah menyebarkan Islam secara langsung. Ada juga yang secara langsung, ada juga yang secara berdiskusi, yang dimana hanya diskusi gitu, hanya diskusi berdialog untuk penyebaran Islam, penyebaran pendidikan di dalam Islam. Nah, ada juga yang ketiga itu pendidikan non formal di luar sholat. Jadi kayak di luar sholat ini Rasulullah ini menyebarkan juga gitu pendidikan Islam tuh bahwa seperti ini gitu. Terus yang keempat ada pendidikan karakter, yang dimana Rasulullah juga mengajarkan pendidikan karakter yang ada di dalam pendidikan Islam agar umat Islam ini agar umat Islam ini berkarakter dengan cara keislamannya. Jadi kayak tidak melenceng gitu. Melenceng tuh kayak melenceng dari karakter Islam gitu, bahwa kalau Islam itu ada adab-adab yang dimana kayak adab untuk mandi besar, ada adab untuk mencari ilmu, ada adab untuk orang tua. Jadi Islam itu sangat luas penyebarannya, Islam itu sangat luas pendidikannya, agar seluruh umat muslim ini mereka tahu bahwa karakter-karakter di Islam itu ada banyak dan adab-adab di Islam itu ada banyak. Itu jawaban menurut saya, itu jawaban dari nomor 3. Sekarang jawaban dari nomor terakhir yaitu nomor 4, yang dimana soalnya jelaskan atau ceritakan salah satu tokoh penting dalam Islam, dalam penyebaran Islam di Indonesia. Menurut saya di sini saya akan menceritakan salah satu tokoh yaitu Sunan Kalijaga.
yang dimana perjalanan dakwahnya ini Sunan Kalijaga ini kan pertama-tama Sunan Kalijaga ini bernama asli yaitu Jaka Susuk, yang dimana berasal dari keluarga priai. Ia dikenal sebagai tokoh yang memiliki latar belakang yang kuat, yang dimana Sunan Kalijaga ini mempunyai metode dakwah yang dimana ia menggunakan pendekatan yang sangat akrab dengan masyarakat, termasuk seni dan budayanya seperti wayang. Nah, yang saya ceritakan tadi, wayang ini disebarkan dan penyebaran wayang ini disebarkan oleh Sunan Kalijaga untuk menyebarkan penyebaran pendidikan agama Islam gitu di Pulau Jawa. Nah, Sunan Kalijaga ini menyebarkan pendidikan itu mendirikan pesantren dengan mendirikan pesantren. Nah, dan mengajarkan Islam dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, bukan hanya mendirikan pesantren saja kan, tetapi Sunan Kalijaga ini beliau ini mengajarkan kepada seluruh masyarakat dengan cara mudah gitu. Maka masyarakat ini menganggap bahwa Islam ini enak, Islam ini lebih mudah gitu. Maka semua masyarakat ini langsung mengikuti dan masuk ke dalam Islam. Nah, Sunan Kalijaga ini ia dikenal sebagai salah satu wali songo yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa, yang dimana Pulau Jawa ini kebanyakan Islam karena penyebaran pendidikan agama Islam ini yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Nah, mungkin pengaruhnya pun hingga masih terasa hingga kini dalam tradisi dan budaya masyarakat, yang dimana budaya tersebut juga masih mengamalkan tradisi wayang tersebut gitu. Ketika Sunan Kalijaga itu sudah wafat, maka tradisinya pun sekarang masih terasa gitu di dalam budaya Jawa itu. Masih terasa penyebaran Islamnya itu lewat wayang tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Di sini saya hanya menjawab pertanyaan dari seputar soal-soal UTS. Apabila ada yang kurang atau yang salah mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Karena al-insanu makhlul khata wa nisyan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.